Breaking news. Seorang mahasiswa kehabisan waktu setelah menonton TikTok selama 6 jam. Tapi giliran disuruh ngerjain tugas malah malas-malasan. Berikut liputan lengkapnya. Halo semuanya, video ini mengkritisi bagaimana budaya media sosial membentuk perilaku mahasiswa dan anak muda di era digital. Yaitu mahasiswa yang selalu bilang tidak punya waktu. Tapi kalau disuruh nonton 50 video TikTok berturut-turut, tiba-tiba punya stamina seperti atlet nasional. Kalau ada tugas kelompok, males banget. kalau ada tren TikTok baru, Gas buat. kalau ada dosen kasih artikel 10 halaman, Aduh, mendadak pusing. kalau ada drama influencer 10 part, Gak boleh ketinggalan. kita hidup di zaman dimana baterai HP lebih sering dicas daripada kesehatan mental. Dulu waktu kecil ditanya, cita-cita kamu mau jadi apa? Sekarang, padahal follower masih 312 dan 47 di antaranya keluarga sendiri. Dulu kadang saya bingung public figure untuk publik yang mana. RT sendiri juga belum tentu tahu. Bawa buku versus bawa tripod. Sekarang yang dicari mah spot estetik. Kalau ditanya perpustakaan di mana, Gak tahu. tapi kalau tempat foto OOTD terbaik langsung paling semangat. Di ilmu komunikasi ada istilah digital identity. Karena di Instagram kita tidak menunjukkan kehidupan, kita menunjukkan highlight kehidupan. Yang diposting copy estetik, yang tidak diposting tugas menumpuk, yang diposting senyum, yang tidak diposting nangis karena revisi. Media sosial itu seperti trailer film yang jeleknya Dipotong semua. Akhirnya mahasiswa berhasil menyelesaikan 47 episode drama Korea dalam 2 hari, namun masih belum membuka file tugas yang diberikan minggu lalu. Kalau Jessica membahas pencitraan, gua mau bahas tentang Fear of missing out. takut ketinggalan tren, takut ketinggalan konser, takut ketinggalan gosip, takut ketinggalan diskon, pokoknya takut kehilangan semuanya. Pokoknya semuanya ditakutin, kecuali deadline. Kalau tugasnya dikumpulin minggu depan, santai aja, nanti aja. Kalau ada tren baru di TikTok, gas, kita harus bikin sekarang, pokoknya sekarang kita harus bikin, cepetan. Ya karena tren TikTok itu cepet, bahkan kadang lebih cepet hilang daripada semangat mahasiswa di awal. Sekarang ada banyak video POV, aku lagi capek banget. Videonya dapat jutaan views, padahal isinya itu cuma duduk, melamun, ngopi, lihat jendela, pasang lagu galau. Selesai. Kalau tugas presentasi segampang itu, Mungkin angka revisi di Indonesia turun drastis kali ya. terus yang lucunya, orang zaman sekarang capek bukan karena kerja, tapi capek mendokumentasikan sedang kerja. Makan di foto, belajar di foto, ngopi di foto, tugas juga di foto. Ya, gue gak heran sih kalau nanti suatu saat ada orang yang upload POV. Saya sedang upload POV. Henry Jenkins menyebut ini tuh sebagai participatory culture. Artinya kita bukan cuma penonton, tapi kita juga menciptakan budaya. Masalahnya, kita sekarang aja kerja gratis. Kita bikin konten, kita upload. Kita upload, kita promosi. Yang kayak siapa? Yang kayak platformnya. Terus kita dapat apa? Cuma dapat dopaminnya doang. Oke, sebelumnya ngebahas tentang FOMO, sekarang kita ngebahas tentang algoritma. Kenapa sih algoritma itu selalu ngikutin kita? Kayak setiap kali kita buka sosmed pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, itu semuanya pasti ada. Jam 3 pagi pun kita lagi buka sosmed, itu algoritma selalu mengikuti kita. Yang dimana saya ini kadang bingung gitu loh. Ini kita yang menggunakan TikTok atau TikTok yang mengelola kita, yang mengatur kita gitu. Kayak misalkan nih, saya sering buka-buka makanan. Mama saya aja nggak tahu makanan favorit saya apa, tapi algoritma itu tahu karena kita sering buka makanan-makanan gitu loh. Kita sering ngelihat video kucing, besoknya isinya kucing semua. Kita ngelihat orang nge-gym, besoknya saya tiba-tiba kayak ngerasa jadi atlet. Saya ngelihat video motivasi, besoknya saya ngerasa kayak saya jadi miliarder. Padahal masa saldo rekening masih lebih tipis dari harapan hidup setelah lihat nilai UTS gitu. Saya bingung. Nah, yang paling berbahaya itu generasi sekarang. Mereka itu sering belajar sesuatu itu kayak selama 15 detik, lihat sedikit,
kayak langsung merasa jadi ahli. Nonton video satu menit video investasi, besoknya jadi serasa seperti konsultan keuangan. Nonton satu video gym, besoknya kayak udah jadi kayak PT. Nonton podcast, besoknya kayak jadi filsuf. Terus kayak mereka itu ngerasa, mereka setelah nonton, mereka merasa kepercayaan dirinya itu sangat luar biasa, serta pengetahuannya itu sangat banyak, padahal hanya melihat sekilas gitu. Nah, jadi dalam komunikasi digital ini ada istilahnya attention economy, yang dimana kadang perhatian manusia itu sekarang adalah komoditas, yang dimana aplikasi itu berlomba-lomba untuk mengambil waktu kita ini untuk menggunakan aplikasi. Dan kalau kita ngeliat screen time mingguan, harus diakui mereka menang telak. Karena apa? Karena kita sehari itu bisa menggunakan sosmed itu sangat banyak, seperti bisa 4 jam atau 5 jam gitu. Media sosial tuh unik ya. Ada yang umur 20 tahun udah beli rumah. Ada yang udah kebeli mobil. Bahkan ada yang udah punya bisnisnya sampai punya penghasilan 100 juta per bulan. Sementara gue pribadi umur 20 tahun masih seneng kalau misalnya tukang nasi goreng kasih kerupuknya gratis. Apalagi kerupuknya sampai 2. Mantap. Bayangin aja, kita lagi scroll TikTok. Lagi asik-asik nih scroll TikTok. Terus tiba-tiba muncul satu video. Videonya tuh kontennya isinya bilang cara membeli rumah di usia 20 tahun. Ya, karena penasaran, akhirnya gue klik. Ternyata clickbait. Karena dibilangnya langkah pertama, mulailah dengan memiliki modal 2 miliar rupiah. Dapat dari mana tuh modal? Terima kasih kata gue mah. Informasi yang sangat membantu sekali. Dalam ilmu komunikasi, ada yang namanya social comparison. Manusia tuh suka sekali ya bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Masalahnya, saya bandingin hidup saya dengan orang yang videonya diedit. Dikasih color grading, dikasih background motivasi, dikasih subtitle, dikasih gambar A, B, C. Bahkan mungkin juga nggak jarang properti yang mereka pinjam, yang mereka punya, itu mereka pinjam juga tuh. Ya jelas kalah lah. Hidup saya aja bahkan belum punya filter gue. Gitu. Ya kita sering loh lihat orang posting, bangun jam 4 pagi, olahraga, meeting, baca buku, bangun bisnis. Selesai target jam 9 pagi. Lah gue jam 9 pagi masih negosiasi sama alarm. Kalau dalam teori dramaturgi, katanya Erving Goffman, bukan kata gue ya, yang bilang kalau kehidupan manusia itu seperti pertunjukan teater. Ya manusia itu punya front stage-nya dan juga back stage-nya. Di media sosial yang ditampilkan yaitu front stage-nya, yang kita lihat kayak postingan-postingan kayak bilang semangat terus teman-teman, pasti bisa. Aku udah punya rumah di usia 20 tahun. Itu yang kita lihat. Yang tidak kita lihat, gimana mereka sebelumnya, perjuangan mereka, gimana lelah-lelahnya mereka, itu nggak mungkin ditampilkan gitu. Ya, makanya media sosial itu layaknya trailer film yang semua adegan keren dimasukin. Terus juga kalau ibaratnya ketika kita gagal, guys, hari ini proposal gue ditolak nih ke 12 kalinya oleh dosen. Guys, gue salah kirim chat nih ke gebetan gue. Guys, gue baru buka kulkas 5 kali dan tetap gak tahu gimana mau makan apa gitu. Mau masak apa, mau makan apa, gue gak tahu. Nah, kalau ada akun yang posting kayak gitu di media sosial, ada 2. Pertama, mereka gabut. Kedua, memang mereka udah gak punya malu lagi gitu. Tapi kalau beneran ada yang posting kayak gitu, selain emang konteksnya bukan komedi, gue akan follow. Karena buat gue akhirnya ada yang posting kehidupan rakyat jelata, kehidupan nyatanya rakyat jelata tuh ada yang posting, gue akan follow. Tapi kenyataannya nggak ada, jarang malah yang ada postingan kayak gitu. Sejauh ini sih belum nemu sih. Nah, jadi TikTok itu nggak salah, Instagram juga nggak salah. Yang salah adalah gue sendiri, diri pribadi gue, yang bilang, yang percaya, yang mengharuskan kalau umur 23 udah harus punya rumah, umur 25 udah harus nikah, umur 27 udah harus mapan, whatever things. Itu salah gue untuk mau percaya kalau itu adalah sebuah keharusan. Padahal kenyataannya nyuci piring aja masih ditunda, jemur baju masih ditunda, lipat pakaian aja masih ditunda, bahkan tugas aja masih sering ditunda.
gimana mau sukses gitu loh.